Assalamualaikum Habib, saya mau tanya, kalau kurban kambing itu kan ada sejarahnya, yaitu kejadian Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan Nabi Ismail dan akhirnya diganti domba sama Allah. Kalau kurban sapi dan unta, ini dasar syariatnya gimana, Habib? Iya. Nah, jadi bagus pertanyaannya, tapi bagus bukan ala NU itu namanya. Nah, karena kita diperintahkan untuk sami'na wa ata'na gitu ya. Nah, jadi begini, kita ini berada di zaman yang kita tinggal pakai saja, nggak pakai lihat dalil-dalilnya lagi. Sudah buka kitabnya, kita pelajari situ, dan kitab-kitab itu dikarang dengan penuh tanggung jawab daripada muallifnya, asalkan itu adalah mazhab kita sendiri. Misalnya apa? Mazhab Syafi'i, saya mau baca kitab Anwarul Masalik. Anwarul Masalik itu nggak ada hadisnya. Mau baca kitab Safinatun Najah, nggak ada hadisnya di situ. Fathul Gharib, nggak ada hadisnya. Tapi semua itu tinggal hukum-hukumnya saja. Laksanakan seperti yang disebut di situ, cukup. Nggak usah tanya hukum, nggak usah tanya dalilnya. Kalau tanya dalilnya, mau diapakan dalilnya? Ngerti bahasa Arab. Kalau semua ngerti bahasa Arab, bisa beristimbat. Nah, gitu. Bagus itu pertanyaan untuk membuat beliau anak kita ini supaya dia itu lebih berkembang. Jadi suka bertanya, suka merasa penasaran seperti itu, bagus itu. Nah, cuma yang masalah dalil ini loh. Karena sekarang ini mohon maaf, banyak orang bodoh tapi minterinya Masya Allah. Orang bodoh tapi minteri. Sedikit dalilnya apa? Nah, gitu. Nah, belum tentu dia bisa bahasa Arab. Kalau kita bawa Indo dalilnya, mau diapain sama dia? Apa artinya? Kita mau pengen tahu apa maksudnya dia. Gitu. Dari saking congkaknya dia hanya pengen tahu dalil sebagainya. Bukan kelasnya, bukan levelnya dia ngomong dalil. Kita pegang uang cuma ribuan, nggak sampai 1 miliar, kita bicara seperti lainnya orang yang orang kaya dan sebagainya. Sama seperti itu. Jadi ketawain sama orang yang punya ilmu itu, diketawain gitu. Jadi kitab-kitab kuning itu, ya, kitab-kitab fikih yang kita pelajari dan kita ajarkan di pondok-pondok pesantren, nggak ada hadisnya. Tapi semua sudah tinggal kita baca, kita praktekkan. Tapi kalau mau tahu hadisnya, kamu harus tingkatan yang lebih. Kenapa? Kalau hadisnya saja, loh kok nggak sama seperti keterangannya? Perlu ilmu lagi untuk mencernanya, gitu loh. Makanya oleh ulama itu ditaruh sini. Ini cara mengambil hadis itu begini, cara istinbat itu begini dan sebagainya. Itu ada ilmunya. Dia belum sampai pada ilmunya. Ini enggak langsung ambil apa hadisnya, apa ya? Itu terlalu. Bahkan ibu-ibu rumah tangga sekarang itu enggak ada dalilnya itu. Tahu dari mana gitu. Ibu masak juga masalah macam-macam enggak ada dalilnya itu. Jadi jangan terlalu lihat ke sana. Memang betul ya. Jadi hadis dan sunnah kita harus berpegang teguh. Tapi prosesnya itu sangat panjang. Bukan semua orang itu bisa menelaah hadis lalu kemudian kita implementasikan isinya itu lalu kita aplikasikan dalam suatu mazhab tertentu. Nggak bisa, kita sudah nggak bisa lagi. Untuk menjadi mustahid pada zaman sekarang ini hampir dikatakan mustahil. Yang bisa mencerna, memahami, melucuti, kemudian mengeluarkan hukum daripada sebuah hadis maupun ayat itu hanya seorang mustahid. Kecuali kalau di dalam faedah-faedah masih terus berlanjut. Tapi untuk hukum yang kemudian menjadi sebuah syariat itu nggak bisa kecuali seorang mustahid. Siapa mustahid? Mustahid itu seseorang yang sudah hafal Al-Quran dengan 7 qiraahnya, tahu dengan setiap asbab nuzulnya, tahu dengan setiap nasih dan mansuhnya. Hafal Quran aja belum, dan lagi dengan bacaan yang seperti kemarin guru kita diomongin, Habib Umar diomongin, oh salah baca Quran ini, salah, lihat tuh dengerin salah, nggak taunya itu kan qiraah apa? Ada bacaan begini, ada bacaan begitu. Makanya kalau belum memenuhi ilmunya, jangan suka mengkritik orang. Lihat siapa kamu. Jadi sama seperti Ustaz sudah dempal begini, ente kurus-kurus mau ngelawan anak gitu. Jadi nggak ada apa-apanya, lihat diri dulu, ukur diri kita sendiri sebelum kita dipermalukan sama orang. Nah, ini kan bikin malu. Wah, sekarang kan, wah, saya bisa menyalahkan seorang Habib Umar. Siapa dia gitu. Ternyata memang itu adalah sebuah ayat yang ada 2 qiraahnya. Ini satu contoh. Kemudian setelah hafal Quran, hafal 100.000 hadis tanpa wasitoh. Iya, saya hafal 100.000 hadis. Dari mana hafalnya? Dari Bukhari, dari Muslim, dari Ibnu Majah. Nggak boleh, langsung dengar daripada orangnya.
Mungkin? Nggak mungkin. Sekarang nggak mungkin. Nah, jadi itulah perbedaan antara mereka yang mempunyai komitmen semacam itu sama seperti mereka yang memerangi sahabat itu loh, yang katanya Nabi SAW cuma berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis saja. Nah, itu mereka itu hafal Quran, mereka itu melantunkan Quran, tapi mereka itu melawan kepada Al-Quran. Kenapa? Mereka tidak kembali kepada mereka-mereka yang diterapkan Al-Quran kepada mereka, itu sahabat-sahabat Nabi gitu loh. Nah, jadi itu salah mereka. Jadi oleh karenanya, jadi hati-hati, jangan biasakan kita itu untuk mengatakan dalilnya apa, hukumnya itu di mana disebutkan, di kitab apa, saya ingin tahu. Silakan. Tapi kalau cuma dalilnya apa, wah itu hebat itu. Berarti setika sama saya doktor atau profesor itu. Nah, gitu. Paling tidak minimal seperti itu. Nah, tapi kalau sudah anak-anak kita atau saudara kita, tapi bagus ini pertanyaan bagus, insya Allah bakal jadi orang alim beliau, insya Allah ya. Nah, dan apa? Cuma kita ini harus menyikapi yang semacam itu seperti itu. Jadi semua kitab fikih diajarkan di pondok-pondok nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya tercantum, nggak ada hadisnya, tapi sumbernya ada, dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau lebih memahami istiqlalnya, cara mengambil taklilnya, maka di situ ada ilmu usul fikih. Nanti di situ juga ada bagaimana istimbatnya di hadis apa, Bulughul Maram itu salah satu daripada hadis-hadis yang dijadikan sebagai sandaran. Kemudian keluarlah mazhab Imam Syafi'i itu Bulughul Maram. Ini satu contoh seperti itu ya. Nah, jadi semoga dimengerti dan semoga anak itu menjadi orang alim insyaallah.